Kemudian saya meminta kepada Andre Kurta, Muhammad Alwi Nawawi untuk menyampaikan amanah kepada kami, sekaligus memberikan hikmah murid di tempat acara ini. Dan doakan kami yang jauh dari Sulawesi Selatan, kami berjuang di sini untuk demikian. Dengan ada pesan oleh kita, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat oleh yang kami muliakan Ustaz Dr. Haji Mufli Bahid Fatah MM. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matis sihha wal quwwah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang sama kita hormati, kita muliakan Andre Kurta, Bapak Kiai Haji Dr. Alwi Nawawi. Terima kasih banyak Pak Kiai atas kedatangannya di Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Wilayah DDI Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Kabid Pakis Pontren pada Kanwil Dr. Haji Samsul, beliau juga adalah pengurus wilayah DDI Sulawesi Barat. Yang saya hormati Kabak Kesra, pimpinan BSI, para kabid pada jajaran Kanwil Kementerian Agama, baik di Kemenak Kabupaten. Yang saya hormati pengurus daerah DDI Kabupaten Mamuju, ibu-ibu serta seluruh hadirin hadirat tanpa mengurangi rasa hormat, serta hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Pada hari ini saya merasa bahagia dan gembira dengan kegiatan pelantikan pengurus wilayah Darul Da'wah wal Irsyad Provinsi Sulawesi Barat, begitu juga pengurus daerah DDI Kabupaten Mamuju. Ini satu lompatan yang cukup bagus di akhir tahun. Kenapa? Kita paham betul bahwa organisasi Darul Da'wah wal Irsyad ini sinergi dan perlu selalu berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Mengapa? Karena visi dan misi yang diemban oleh Darul Da'wah wal Irsyad ini tidak jauh beda dengan Kementerian Agama, yakni bagaimana pengembangan dakwah, pendidikan, sosial dan sebagainya. Jadi kalau DDI jalan, tentu program Kementerian Agama juga jalan. Olehnya itu saya memberikan apresiasi, terima kasih banyak Pak Ketua Umum Wilayah DDI Provinsi Sulawesi Barat, begitu juga sahabat saya pengurus daerah Kabupaten Mamuju. Mari kita bergandengan tangan berkolaborasi. Dan insya Allah di 2022 kalau ada bantuan ormas, kami juga tidak akan lupa untuk DDI. Karena sekali lagi, kalau DDI bergerak, itu juga visi Kementerian Agama juga berjalan. Olehnya itu sekali lagi
lagi terima kasih banyak kedatangan Pak Kiai di Provinsi Sulawesi Barat, dan kita kenal betul ini Pak Kiai Pak. Beliau adalah penceramah yang cukup favorit di Sulawesi Selatan. Ini saya sering mengikuti di Makassar waktu beliau juga aktif di MDI Pak ya, sama Pak Iskandar Idi. Ini luar biasa bagaimana keberkahan kehadiran beliau di Sulbar, dan mudah-mudahan bukan hanya kali ini tetapi di masa-masa di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Dan kita cukup berbahagia karena beliau adalah waketum pengurus besar DDI Pusat. Ini luar biasa membawa barakah bagi kemajuan keagamaan di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Indonesia Timur pada khususnya. Juga saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan wilayah DDI Sulawesi Barat, pimpinan daerah DDI Kabupaten Mamuju. Mudah-mudahan di kabupaten-kabupaten lain juga bisa segera dilantik sehingga kita bisa sinergi, bisa membangun kolaborasi dalam melaksanakan program, baik program dakwah, pendidikan, dan sosial. Itu intinya. Saya tidak panjang lebar karena kita akan mendengarkan ceramah dari Menko Burutta sekaligus petua-petua beliau, dan sebelumnya itu saya menyampaikan permohonan maaf Pak Kiai, Pak Ketua Umum, mungkin tadi agak terlambat, begitu padatnya kegiatan. Ini teman-teman di sebelah menunggu saya lagi untuk rapat membicarakan 3 agenda. Ini juga sementara Zoom meeting dengan Kepala Balai DJPB tentang pembangunan rehab madrasah yang kena dampak bencana kemarin. Jadi mohon maaf Pak, saya sedikit mondar mandir. Nanti Pak Kadis Pakis yang mendampingi. Sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi kehadiran saya, dan saya luar biasa karena ini juga masuk di YouTube nanti ya. Mohon dimasukkan supaya kita bisa buka-buka kembali mendengarkan siraman-siraman dari Pak Kiai. Ini luar biasa kegiatan DDI pada hari ini. Dan saya kembali juga menegaskan ini, sahabat saya Suarni Mapiabang ini seangkatan, saya 92. Beliau guru di Madrasah Aliyah Mamuju, saya di kantor Kemenak Kabupaten Mamuju. Sama-sama lagi aktif di organisasi. Beliau ketua GP Ansor, saya sekretaris GP Ansor. Dan yang mendorong saya, ini susah saya lupakan, yang mendorong saya menjadi sekretaris umum KNPI, beliau juga yang mendorong saya. Jadi luar biasa ini sahabat saya ini Suarni Mapiabang, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sukses di segala aktivitasnya. Kita doakan ya. Amin. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan sekaligus hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, dan ditutup dengan doa keberkahan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Darul Da'wah wal Irsyad oleh yang kami muliakan Andre Burutta Dr. Andes Kiai Haji M. Alwi Nawawi MPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja meninggalkan tempat karena urusan pentingnya lainnya, beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada acara ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Wilayah Darul Da'wah Wal Irsyad Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jajarannya yang baru saja dilantik. Yang kami hormati pengurus daerah TDI Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Bapak Kabak Kesra yang kami hormati, Bapak Kepala Bank Syariah Indonesia Sulawesi Barat yang kami hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak para pengurus, para undangan yang sama kami banggakan. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah salah satu spirit yang harus senantiasa kita tumbuhkan pada diri kita, karena Muhammad adalah diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, kehadiran Rasulullah adalah merupakan sebuah teladan yang harus kita contoh. Dari aspek apapun kita bergerak, sebagai seorang hamba Allah, kita harus merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul, ambillah, kerjakanlah, ikutilah. Wa ma nahakum, apa yang dilarang, bantahu, tinggalkan. Ini yang harus kita perpegangi dengan baik di tengah-tengah maraknya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena sekarang terjadi pergeseran dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang tadinya kita memburu kebutuhan, sekarang orang memburu keinginan. Itulah juga yang menyebabkan terjadinya keresahan. Kalau orang tua kita dulu tidak pernah kurang rezekinya, selalu merasa cukup, maka syukurnya tinggi. Sekarang selalu kurang. Karena apa yang membedakan? Orang tua kita dulu hidup berdasarkan kebutuhan. Kita sekarang ini, kita hidup didorong oleh keinginan. Nah, kalau keinginan yang harus memerintah kita sekarang ini, habislah segala-galanya. Berapapun gajinya tidak akan pernah cukup. Coba masuk di mall, mulai dari etalase paling depan sampai di belakang, bagus semua untuk dibawa ke rumah. Iya, kalau keinginan. Tapi kalau kebutuhan, apa yang dibutuhkan? Antara orang kaya dengan orang miskin sama. Untuk mempertahankan hidup, sepiring nasi, satu gelas air cukup untuk mempertahankan hidup. Luar biasa. Jadi kalau orang miskin ada nasinya satu piring, sudah hidup ya. Itu kebutuhan. Ya, tapi bukan keinginan. Kalau keinginan, ya mau Alphard, ya mau rumah yang besar dan seterusnya. Nah, padahal memiliki rumah yang besar, apalagi banyak, itu repot sekali memiliki rumah. Saya tidak banyak rumahku,
Ya, hanya 7 rumahku saya. Iya, nanti juga saya sadar setelah saya pensiun, ternyata ada 7. Ya, nanti juga orang berteriak, mau direnovasi di situ Pak, karena kalau tidak direnov, kayak hancur itu. Di situ juga mau direnovasi. Waduh, bagaimana caranya? Jadi merepotkan. Dan ini bertentangan dengan apa yang selama ini saya suka. Saya suka itu yang cukup, bukan yang banyak. Yang cukup, ya, cukup, pantas dan wajar. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Ya. Karena saya suka menciptakan surga dunia. Surga dunia menurut saya, kalau kita mau tidur ada kamar, ada rumah, cukup, wajar, pantas. Kita mau makan ada, mau belanja ada, mau keluar ada kendaraan yang bisa angkat cepat-cepat dan seterusnya. Mau menyuruh juga ada. 5 hal ini dah surganya dunia. Kalau lebih dari itu, sudah urusan. Jadi saya tidak pernah mencari banyak, tapi cari yang cukup. Ya, cari yang cukup. Nah, dengan demikian kita enak surga dunia. Ya, surga dunia. Nah, sekarang perubahan ini yang tidak bisa diwujudkan oleh orang sekarang, karena kita diperintah oleh keinginan, bukan kebutuhan. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini sengsara. Rasanya rezeki Allah itu tidak pernah cukup. Maka karena tidak pernah cukup, tidak pernah bersyukur. Padahal bersyukur itu salah satu pilar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau ditambah rezekinya, bersyukurlah terhadap rezeki yang ada. Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri yang ada, Allah akan tambahkan rezeki itu. Tapi susah kita bersyukur karena tidak pernah cukup. Kenapa? Bukan kebutuhan yang membawa kita hidup, tapi keinginan yang mendorong kita hidup. Ini yang perlu dipahami. Ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini satu. Yang kedua, dalam hidup ini kata Rasulullah kita perlu bersabar. Banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka di tengah-tengah itu kita harus sabar. Harus banyak bersabar. Nah, ini juga yang susah. Karena atas dorongan keinginan, maka sabar juga susah. Ya, karena ingin. Luar biasa. Ayo, inginnya. Jadi di sini letaknya sebuah teka-teki silam. Siapakah sebenarnya yang menentukan? Apakah keinginan atau takdir? Ini luar biasa ini. Sering saya merenung. Ya. Saya termasuk orang yang memburu keinginan dulu. Ya. Pada waktu muda, gunung yang tinggi itu kecil di hadapan saya. Kecil sekali. Iya, kecil. Dan saya bisa taklukkan. Nah itu, kecil sekali. Apa yang saya inginkan harus jadi. Ya, itu yang ada dalam benak saya. Itu. Ketika itu saya berada mengabdi di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Waktu tahun 77 mahasiswanya UMI itu Fakultas Teknik itu 3 orang. Fakultas Usuluddinnya, Fakultas Agama 6 orang. Yang banyak-banyak itu hanya Fakultas Ekonomi. Ketika itu saya ketemu dengan rektor. Kalau begini Pak, kira-kira apa jadinya nanti ke depan? Itulah. Sekarang harus kamu putar otak bagaimana caranya agar ini bisa berkembang. Saya bilang siapkan mobil Pak, saya mau keliling Sulawesi Selatan. Waktu itu mobil termasuk Sulawesi Selatan. Tahun 78. Saya keliling Sulawesi Selatan sampai di Selayar. Perkenalkan UMI. Tahun 79 alhamdulillah luar biasa. Mahasiswa berdatangan dari daerah. Berbarengan dengan itu, ini Universitas Muslim harus ada gebrakan. Maka saya ciptakan yang namanya Islamisasi Kampus, program kampus Islam yang diresmikan pada tanggal 5 Juni tahun 1986. Itu mau masuk dalam kerangka berpikir saya ketika saya telah diundang oleh Raja Arab Saudi untuk melakukan studi banding di King Abdul Aziz University. Karena pada waktu itu ternyata saya orang berprestasi. Saya dipandang sebagai pimpinan fakultas termuda,
pimpinan fakultas agama termuda di Indonesia pada waktu itu. Iya, kira-kira usia saya jadi dekan, ya berapa ya? Tahun 1983 saya jadi dekan. Iya, saya lahir tahun 1957, 20 berapa tahun ini. Saya dianggap sebagai pimpinan perguruan tinggi termuda di Indonesia pada waktu itu. Maka datanglah surat ila hadratis Sayyid Muhammad bin Nawawi, Amin Kuliah Usuluddin di Jamiah Muslimin Indonesia. Oh, hebatnya, baru sampulnya luar biasa. Apa isinya? Hadiah 8.000 dolar untuk saya berangkat ke Arab Saudi melakukan studi banding. Luar biasa sekali. Nah, pada waktu itu. Selepas itu saya diisi oleh salah seorang guru besar dari Pakistan. Wah, saudara, di negerimu itu ada satu program yang bertentangan dengan akidah Anda yang akan menebar di sana, termasuk di Asia Tenggara. Tetapi yang menjadi titiknya adalah antum punya tempat Indonesia bagian timur. Mereka itu akan datang dari barat, sehingga di ujung bandar, lalu kemudian langsung ke Poso. Di Poso dia belok kanan ke Maluku, belok kiri ke Kalimantan. Wah, luar biasa. Begitu kan? Akhirnya informasi itu sampai sekarang masih terngiang. Tahun 86 masih terngiang di benak saya. Dan masih itu bereketan sampai terjadi pergolakan di Maluku, terjadi pergolakan di Poso, masih rangkaian itu. Luar biasa informasi yang saya terima dari seorang guru besar dari Pakistan. Dan itulah yang mendorong saya membuat islamisasi kampus. Nah, saya ceritakan ini sama halnya dengan DDI Sulawesi Barat sekarang posisinya. Sulawesi Barat sekarang ini saya bergembira sekali mendengar Pak Kanwil lahir dari DDI, kepala bidangnya lahir dari DDI, warga DDI tersebar di kantor gubernur, di kantor bupati, di kantor Kementerian Agama, di masyarakat, di petani, banyak DDI. Nah, sekarang apa yang harus dibuat oleh pengurus daerah, pengurus wilayah untuk DDI ke depan? Kalau pikiran saya sejalan tadi dengan apa yang dikatakan oleh Walidah, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Hendaklah ada sekelompok umat dari kamu, anggaplah DDI Sulawesi Barat. Itulah lingkup DDI Sulawesi Barat. Yad'una ila khair, mendakwakan kebaikan, dakwah, pendidikan dan usaha sosial. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, mendakwakan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan kelompok inilah merupakan kelompok yang paling beruntung, kata Allah dalam Al-Quran seperti yang dibacakan tadi. Luar biasa. Nah, inilah yang perlu ditafsirkan ke dalam bahasa sehari-hari pengurus wilayah DDI Sulawesi Barat, pengurus daerah DDI Kabupaten Mamuju. Apa yang menjadikan kehidupan keagamaan di Sulawesi Barat? Pertama adalah masjid. Masjid adalah pusat pembinaan umat. Bagaimana bahasa dakwah di masjid supaya bisa satu dan bisa menyatu? Bisa satu dan bisa menyatu. Satu dalam arti kata dari segi keagamaan, menyatu dalam arti kata agama dan pemerintah. Karena itu misinya DDI. Tadi ikrar tidak terpisah antara bangsa, negara dan agama. Nah, itu. Oleh karena itu maka pengurus wilayah DDI harus menersipkan ini ayat dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang buatlah wadah pembinaan untuk membalik seluruh Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kota Mamuju. Bagaimana memperbaiki kesatuan mimbar? Mubalik itu jangan datang sekedar apa maunya, hanya menuruti jadwal. Ya, apatah lagi ya kalau di Makassar sering saya salat duhur karena hadis itu tidak lagi memperhatikan rukun khutbah. Ini jangan sampai terjadi, dan agar jangan terjadi ini, lembaga dakwah DDI di Sulawesi Barat ini harus diperbaiki,
di Kabupaten Mamuju ini harus diperbaiki. Undang pengurus masjid, undang seluruh mubalik, jalin kesepakatan agar satu bahasa mimbar di dalam masjid seperti itu. Dan ingat, sekarang ini ya kita katakan bahwa DDI ini penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kira bahwa tidak ada aliran Wahabi yang memasuki kita. Saya dari jauh memantau, dari Makassar memantau sudah di Pasar Mamuju itu banyak orang Wahabi. Iya, di Pasar Mamuju banyak orang Wahabi. Ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena orang-orang Wahabi itu tidak sedang-sedang mengkafirkan sesamanya umat Islam. Tidak sedang-sedang. Nah, bagaimana melawan ini tanpa melihat dia? Itu yang hebat. Kita membunuh umat tanpa menyentuh dia. Nah, ini perlu strategi. Lembaga dakwah harus aktif. Lembaga pengkaderan harus aktif. Pengkaderan perempuan, pengkaderan pemuda harus lebih aktif. Pengkaderan mubalik harus jalan terus. Mubalik yang ada harus dibina dengan baik. Kenapa? Kalau spirit maulid kita ingin tumbuh kembangkan, yang menjalankan, yang menghidupkan, yang mendirikan DDI itu adalah ulama. Siapa itu ulama? Warasatul Anbiya, pewaris dari Nabi Muhammad. Jadi apa yang dibawa oleh misi Nabi Muhammad tentang maulid Nabi Muhammad, itu juga yang dibawa oleh ulama yang melahirkan DDI. Artinya DDI merupakan warasatul Anbiya, harus melakukan dakwah seperti itu. Seperti tadi lantunan ayat, "Watakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dirikan pesantren sebanyak-banyaknya, dirikan madrasah sebanyak-banyaknya. Banyak lokasi di Mamuju. Itu dari segi program. Ini yang kedua. Yang ketiga, di Mamuju ini jangan orang Pindrang yang dominan, jangan orang Bone yang dominan, jangan orang Jawa yang dominan memperbaiki Mamuju. Tapi cari orang Mamuju sendiri yang punya tanah kelahiran, tanah leluhur. Itu yang ditumbuh kembangkan, itu yang diberdayakan, itu yang paling tahu Mamuju. Karena dia lahir di Mamuju, nenek moyangnya di Mamuju. Di mana dia itu sekarang? Ada di kami, ada di kantor gubernur, ada di kantor bupati. Mana dia? Cari itu. Itu sahabat DDI. Dan itu yang harus ditumbuh kembangkan oleh DDI. Ajari dia, berikan pakaian dia, kasih dia bibit, kasih dia pupuk, kasih dia ilmu, kasih dia pengetahuan, kasih dia, berdayakan dia. Karena mereka yang punya Sulawesi Barat pada hakikatnya, bukan kita ini yang datang-datang begini saja. Ini perlu disadari. Jangan sampai DDI ya menyanjung-nyanjung orang yang dari Bali, orang yang dari Nusa Tenggara Barat, orang yang dari Jawa, orang yang dari Pindrang, orang yang dari Bone, orang yang dari mana saja, lalu kemudian lupakan orang yang punya leluhur tanah di Mamuju ini, tanah di Sulawesi Barat ini. Temukan itu, buatkan program, masukkan di dalam pesantren, masukkan di madrasah, kader dia menjadi mubalik, kader dia menjadi guru. Dan kalau dia yang mengajari, orangnya sendiri akan lebih hebat dan akan lebih bermanfaat. Itu yang ketiga. Di mana dia? Bertani. Petani apa dia? Kelompokan. Kelapa sawit. Ada himpunan petani sawit. Petani cengkeh, himpunan petani cengkeh. Petani coklat, himpunan petani coklat. Apa problem di kelapa sawit? Temukan. Carikan solusi sebagai pengurus wilayah, sebagai pengurus daerah. Itu yang perlu berdayakan mereka yang terpinggirkan. Ini yang perlu. Jangan sekedar menonton. Kami harapkan seperti itu. Saudara-saudaraku yang baru saja dilantik, berpikirlah tentang itu. Temukan mereka, buatkan program mereka, bantu mereka. Bantu mereka. Angkat mereka. Karena pada hakikatnya mereka lah yang mempunyai leluhur,
dari Kabupaten Mamuju ini. Mereka lah yang menjaga pantai, mereka yang menjaga gunung, mereka yang menjaga hutan sejak dulu sampai sekarang. Sejak dahulu sampai sekarang. Kapan mereka harus menikmati tanah leluhur? Kita antar mereka ke pintu gerbang kemakmuran. Itu yang perlu kita miliki. Itu yang perlu kita angkat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pemberdayaan umat yang termarginalisasi dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita mau spirit maulid kita angkat oleh DPI, itulah tadi. Temu pasarnya, petani cengkeh, petani coklat, apa problemnya? Carikan solusi. Mereka butuh modal, hubungkan dengan kantor gubernur. Mereka butuh modal, Pak, untuk menanami sawah, untuk menanami kebunnya. Mereka butuh pupuk, mereka butuh racun, sehingga mereka berdaya di tengah-tengah kampungnya sendiri, warisan leluhurnya sendiri, dan mereka akan menikmati. Maka kalau seperti itu yang kita lakukan, itulah spirit Nabi Muhammad SAW, lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau itu yang kita lakukan, jadilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat kepada sesama manusia. Siapa yang harus bermanfaat di Mamuju ini, di Sulawesi Barat ini? Orang Mamuju sendiri, orang Sulawesi Barat sendiri. Itu. Nah, itulah yang perlu ada program. Itu yang harus ditemukan. Nah, kesatuan mimbar lewat masjid sebagai pusat pembinaan umat, maka lembaga dakwah harus kita kokohkan, kuatkan. Dan lembaga yang lain, lembaga tilawah, kami yang kami membacakan ayat suci luar biasa. Tajwidnya bagus, tilawahnya bagus, manfaatkan untuk mengkader saudara-saudara kita menjadi tariqah yang terbaik, tariqah yang baik. Nah, siapa yang mewadahi? Pengurus wilayah, pengurus daerah, buatkan lembaganya, buatkan organisasinya, sehingga mereka bisa berbakti dan mengabdi. Nah, kalau itu yang kita perhatikan, maka insya Allah apa yang menjadi misi Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin akan kita bisa wujudkan di provinsi Sulawesi Barat ini. Hadirin rahimakumullah, banyak program bisa diangkat, tetapi ingat bahwa program yang saya kemukakan tadi itu program dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas umat, tetapi menjaga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga tidak kurang. Mubalik sekarang harus dimiliki, masjid sekarang harus dimiliki dalam arti kata terkendali. Jangan sembarang hati tampil, jangan sembarang aliran, jangan sembarang ajaran. Sekarang kalau pengurus masjid lengah, banyak orang yang datang mau mereka dari tukang sapu-sapu masjid. Tapi kalau imam lagi terlambat langsung lompat. Ya, setelah jadi imam, ya dia jadi hati. Minggu depan dia jadi hati. Setelah jadi hati, dia koreksi pengurus. Wah, pengurus ini jelek. Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa melaksanakan ini semua dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al ni'matana da'im wa dawlatana qa'imah wa
وأولادنا علماء ولا تسلط علينا ظالما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.